sebagaimana amanat keputusan Presiden RI nomor 113/P tahun 2019, Bapak Presiden RI menunjuk Ibu Dr. Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Prioritas kebijakan sebagaimana petunjuk Bapak Presiden, Kartu Prakerja, perlindungan pekerja migran, peningkatan produktivitas, kenyamanan tenaga kerja. Untuk dapat memastikan diimplementasikannya, diberlakukannya hak dan kewajiban baik oleh pengusaha dan pekerja, Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 menjadi garda terdepan untuk dapat memastikan dilaksanakannya hal tersebut. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang didukung dengan jumlah personil pengawas ketenagakerjaan yang berjumlah 1.698 orang. Untuk mendukung pelaksanaan teknis Ditjen Binwasnaker dipimpin oleh PLT Dirjen Binwasnaker Bapak Dr. Andes Iswandi Hari dengan dibantu oleh Ses Ditjen Binwasnaker dan K3 Bapak Heri Sutanto, Direktur PNK 3 Bapak Gas Mahadi, Direktur Bina K3 Dr. Andes Muhammad Idam, Direktur PNKPA Bapak Asep Gunawan, Direktur PNKJ Bapak Dermawan Sinaga, Direktur BPHK Bapak Dr. Andes Iswandi Hari. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Ketenagakerjaan merupakan wujud dan amanat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan yang pada intinya untuk dapat menjamin soliditas seluruh pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia dan patut kami banggakan oleh pengawas ketenagakerjaan karena Menteri Ketenagakerjaan telah memberikan perhatian baik materi dan imaterial sehingga dapat terselenggaranya kegiatan Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan setiap tahun. Objek pengawas ketenagakerjaan sebagaimana data dukung WLKP online berdasarkan data sampai dengan Juli 2020 meliputi jumlah perusahaan sebanyak 327.027 dengan tenaga kerja sebanyak 8.362.839 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah objek pengawasan ketenagakerjaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah pengawas yang ada, maka pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan masih belum optimal. Namun demikian, dengan kondisi dan infrastruktur yang ada di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan, tetap melaksanakan tugas pemeriksaan pengujian dalam pelaksanaan secara maksimal. Saat ini, satu pengawas ketenagakerjaan dalam 1 bulan wajib mengawasi 5 perusahaan. Menuju proporsional jumlah pengawas ketenagakerjaan dibanding perusahaan yang ada, masih diperlukan pengawas ketenagakerjaan sebanyak 4.410 pengawas ketenagakerjaan. Selama periode Januari sampai dengan Juli 2020, berdasarkan laporan pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan, telah dilakukan 9.722 pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, berkala, ulang maupun khusus. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 8.909 perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan dengan berbagai jenis pelanggaran antara lain wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan atau WLKP, waktu kerja waktu istirahat atau WKWI, tenaga kerja asing atau TKA, upah dan sebagainya. Pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran terkait WLKP yaitu sebanyak 5.645 pelanggaran. Selama periode tersebut terdapat 18 kasus yang masuk ke ranah penyidikan. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, dalam rangka penanggulangan wabah virus corona atau COVID-19, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kegiatan-kegiatan dalam melindungi tugas para pekerja di perusahaan dengan melakukan kegiatan sanitasi lingkungan, kerja sehat di perusahaan, atau penyemprotan desinfektan sebagai alat pelindung diri, masker, hand sanitizer. Kegiatan dimaksud dalam mendukung K3 Unggul Indonesia Maju dan menciptakan senam pekerja sehat di perusahaan.